Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha, rawahul Bukhari. Yang terhormat Hadratul Mukarramun Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, para alim ulama dan seluruh jamaah, barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, yang dengan nikmat-nikmat Allah maka sempurnalah amal-amal saleh kita. Shalawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita sebagai umatnya. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Insyaallah dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca Syu'bul Iman, dan insyaallah pada pagi hari ini membaca yang ke-27, ya, wa syu'batul sabi'ah wal ishruna al-murabit. Syu'bul Iman yang ke-27 yaitu murid murabit atau ar-ribat, ya. Jamaah Allah, insyaallah materi ini jamaah yang terhormat sudah mafhum, sudah paham yang kaitan dengan apa itu ar-ribat. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita membaca tentang jihad, ya. Dan insyaallah yang nama juga Masjidnya Al-Jihad, maka hamba-hamba Allah adalah hamba Allah yang senantiasa semangat untuk berjihad. Jamaah rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wa sabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, wa rabitu, dan ribatlah. Yakni ribat itu diartikan secara umum adalah mulazamatul makan alladzi bainal muslim wal kufar wa hirasatul muslimina minhu. Jadi ribat itu adalah menetap di suatu tempat antara perbatasan kaum muslimin dan kaum kafir untuk menjaga kaum muslimin dari bahaya orang-orang kafir. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Hadirin
kesabaran yang umum, yakni kesabaran yang meliputi 3 hal yang insya Allah jamaah sudah paham, yakni bagaimana kita sabar dalam taat, yang kedua sabar ketika kita menghindari maksiat, dan yang ketiga sabar ketika ada ujian atau musibah. Saudara kita di Lumajang ya sedang diuji oleh Allah SWT dengan musibah. Semoga mereka bersabar. Kita pun bersabar dengan senantiasa mengulurkan bantuan kepada mereka. Insya Allah bantuan dari jamaah Masjid Al-Jihad sudah dikirimkan ke sana. Ini adalah kata asbiru, bersabarlah jamaah Allah. Yang kedua, perintah Allah kepada kita adalah wasabiru. Ada yang menafsirkan makna wasabiru adalah kesabaran dari 2 belah pihak. Artinya sabar dari dirinya dan sabar menghadapi apa yang dari orang lain. Itu wasabiru. Seperti mana sabar yang kedua ini? Sabar ketika berada di medan tempur. Itu harus sabar dari dirinya untuk senantiasa mengokohkan dirinya untuk tidak lari dalam kondisi berperang. Yang kedua adalah sabar karena ada musuh. Itu makna yang dimaksud dengan wasabiru. Maka dalam terjemahan bahasa Indonesia, wasabiru diterjemahin dengan kata dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah, kuatkanlah kesabaran ini adalah dalam hal tadi, yakni ketika kita harus menjaga kesabaran diri, dan yang kedua adalah harus menjaga kesabaran dari pihak lain. Itu wasabiru. Dan ini terjadi ketika seseorang berada di medan tempur, di antaranya. Itu jawaban Allah. Kemudian yang ketiga yang Allah perintahkan kepada kita adalah warabitu, dan senantiasa tetap teguhlah di garis demarkasi perbatasan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Kita harus senantiasa tetap teguh. Seandainya ada kondisi negara saat ini, ya ada Pak ya, jamaah Allah saat ini kalau kita lihat di seluruh belahan dunia saat ini ada kategori warabitu, yakni orang yang senantiasa harus menjaga perbatasan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Di antaranya seperti kondisi keadaan di Palestina. Betul Pak ya? Karena di situ ada perbatasan antara kaum muslimin dan juga kaum Zionis. Nah, itu harus senantiasa warabitu. Kemudian jamaah Allah, perintah yang ketiga adalah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, makna wattaqullah adalah meliputi isbiru, wasabiru, warabitu. Orang yang mampu demikian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ar-riba terbagi 2. Pertama, riba dalam arti menjaga perbatasan, yakni peperangan untuk membela menegakkan Islam. Itu riba yang pertama. Jadi riba yang pertama ini adalah menjaga perbatasan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Ini akibat yang pertama. Dan orang yang demikian jamaah Allah, ini tidak sembarang orang. Orang yang senantiasa tidak kokoh imannya, wallahu a'lam, mungkin tidak akan sanggup. Karena orang yang demikian adalah orang yang harus senantiasa siap menghadapi berbagai macam kemungkinan. Kemungkinan selamat dalam arti makna duniawi, ya, afiah, atau juga mungkin tiba-tiba ada serangan dari musuh. Karena tujuan riba pertama di sini adalah seperti dalam buku ini, yakni
insyaallah taala mungkin tidak ada perbatasan yang harus kita jaga dengan bulan polis ini. Ya jamaah. Nah, kembali ke tadi, maka keutamaan orang yang senantiasa riba, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang begitu banyak, Pak. Pertama, riba yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Rawahul Bukhari. Riba menetap dalam satu perbatasan demarkasi antara kaum muslimin dan kaum kafir untuk menjaga keselamatan, keamanan kaum muslimin. Khairun, ya, di sini bisa bila di jalan Allah SWT, khairun lebih baik minad dunya wa ma 'alaiha, daripada dunia dan apapun yang ada pada dunia. Subhanallah. Ini satu hari, ya. Satu hari riba menjaga keselamatan, menjaga keamanan, menjaga kedamaian kaum muslimin dari gangguan kaum kufar, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada di dunia ini. Subhanallah. Kalau kita hitung apa yang ada di dunia ini luar biasa, ya, yang senantiasa manusia menginginkan semuanya. Tapi kenapa ada orang yang senantiasa riba kemudian tidak mendapatkan pahala itu saat ini? Karena pahala tersebut bukan di dunia dibayarkannya, ditunaikannya oleh Allah SWT, dibalas pahala itu di akhirat. Kenapa di akhirat? Karena kalau pahala itu diberikan di dunia, Pak, dunia tidak akan sanggup menampungnya. Sekarang sholat sunnah tadi, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Rasul menegaskan bagaimana? Rok'atai fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada pada dunia ini. Subhanallah. Ini kalau Allah berikan kepada jamaah yang begini banyak ini, ini mana dunia langsung hanya akan ditampung, akan tertampung kalau di akhirat kelak. Maka kalau subhanallah, Pak, inilah janji Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, ya. Karena ketika Allah membalas keburukan itu adalah hanya setimpal. Ya. Dalam surah An-Naba itu adalah hanya setimpal. Tapi ketika kebaikan adalah Allah menyebutkan dengan kata jazaa'u min rabbika 'ata'an hisab. Jadi kalau kebaikan itu berlipat ganda. Subhanallah, Pak. Maka jangan pernah menganggap kecil amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, sholat sunnah timbang sholat sunnah, tidak demikian, Pak. Ya, tidak demikian. Bahkan ketika kita menolong seseorang anak yang perlu bantuan, kita tolong, bisa jadi itu menjadi pembuka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi jawab Allah. Hadis yang pertama Rasul menegaskan bahwa ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Jadi riba, ya, menjaga perbatasan kaum muslimin dan kaum kafir untuk menjaga keamanan, keselamatan, kedamaian kaum muslimin lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada pada dunia. Ini hadis pertama. Yang kedua, jemaah Allah, man mata murabitan fi sabilillah amina minal faj'il akbar. Siapa orang yang wafat, ya, orang yang senantiasa wafat murabitan fi sabilillah, dalam kondisi dia sedang ribat fi sabilillah. Jadi wafat ketika menjaga perbatasan muslimin dan kaum kafir. Rasulullah menegaskan amina min fazil akbar, maka dia akan aman dari ketakutan yang sangat besar. Ini jaminan Allah kepada orang yang mau arbitah, mau menjaga keamanan, keselamatan, kemaslahatan kaum muslimin dari gangguan orang kafir. Jamaah Allah, maka oleh karena itu, kalau orang kafir saja begitu mereka tetap melakukan hal demikian, istiqomah lakuinnya untuk senantiasa membahayakan kaum muslimin, lalu kenapa kaum muslimin justru tidak istiqomah untuk menjaga keselamatan? Maka Allah muliakan dengan sangat luar biasa. Hadirin Allah,
satu bulan yang malamnya adalah qiyamul lail. Subhanallah. Ini sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan yang malamnya terus qiyamul lail. Ini ribat, subhanallah ya. Ribat dalam satu hari satu malam. Ya. Kemudian jemaah Allah, wa imata, kalau dia meninggal, jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'malu, maka amalnya terus bertambah yang telah dia lakukan. Kan kalau kita hadis Rasulullah menegaskan, idza mata adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaqu bi awalan sunnah yaqula. Apabila Bani Adam wafat, maka terputus amalnya kecuali 3. Betul ya? Shadaqah jariyah, seperti ini masjid lagi dibangun. Ini termasuk shadaqah jariyah, wakaf. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat atau bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Ada yang keempat, apa? Amal riba. Orang yang amal riba, menjaga perbatasan kaum muslimin antara muslimin dan orang kafir, itu ada amalan yang keempat yang senantiasa pahalanya terus, bahkan dalam hadis lain yang terus berkembang bertambah. Ini pahala ibadah. Subhanallah ya. Jamaah Allah, maka mudah-mudahan kita meraih kategori ibadah ini. Kemudian jamaah yang rahmat Allah SWT, hadis yang berikutnya, ini hadis Imam At-Tirmidzi, kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa murabin fa innahu yanmulahu amaluhu ila yaumil qiyamati wa yu'ammanu min fitanil qabri. Ini hadis Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 1621. Rasul menegaskan, kullu mayyitin, semua mayit, ya, semua mayit, yuhtamu ala amalihi, ditutup semua amalnya. Berarti itulah inqata'a yang dari hadis yang tadi, illa murabbi, kecuali orang yang murabbi. Fa innahu yanmulahu amaluhu, sesungguhnya amalnya itu adalah berkembang, pahalanya berkembang sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Subhanallah. Kalau amalan orang yang ibadah bertambah terus kan? Padahal tadi hadis yang pertama Rasulullah menegaskan khairu minad dunya wa ma 'alaiha, sampai hari kiamat itu berapa banyak pahalanya. Subhanallah. Ini pahala ibadah. Ya, bertambah terus. Kenapa? Karena hadis ini disebutkan fa innahu yanmulahu amalu ila yaumil qiyamah. Terus berkembang amalnya sampai hari kiamat. Kalau beliau wafat umpama di tahun 2021, terus berkembang kapan hari kiamat? Wallahu a'lam. Nah, sampai situ Pak. Itu pahalanya terus bertambah. Kemudian di hadis ini pun Allah tegaskan, Rasulullah menegaskan, wa yu'ammanu min fitanil qabri, dan dia akan aman dari fitnah kubur. Ini riba. Jadi orang yang riba itu adalah senantiasa orang yang insya Allah aman dari fitnah kubur. Allah, ini keutamaannya luar biasa. Kemudian jamaah Allah, hadis yang berikutnya dari Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal mauti murafitun fi sabilillah. Ya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa ada 4 amalan yang pahalanya terus mengalir. Ini Pak, berarti dari hadis tadi yang 3 ada tambahan, yaitu murabit yang keempatnya. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis ini ada 4 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada orang ba'dal mauti, setelah orang itu wafat. Mana yang pertama? Murabitul fisabilillah, orang yang menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi selanjutnya subhanallah, ini dalam hadis tadi ibarat At-Tirmidzi yang terus bertambah amalnya, berkembang subhanallah. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, wa man 'amila
terus. Nah, maka mungkin lebih mudah kita sebut pahala pensiunan itu adalah ada 4, yakni orang yang sudah wafat tapi pahalanya terus. Yang pertama adalah pahala murabit fisabilillah, orang yang senantiasa menjaga perbatasan di jalan Allah antara batas kaum muslimin dan kaum kafir dengan tujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kedamaian, kemaslahatan kaum muslimin dari gangguan bahaya orang kafir. Ini sampai berat. Yang kedua, orang yang senantiasa beramal, yaitu dengan amal itu amal yang senantiasa meraih kebaikan, nilai kebaikan orang lain. Dicontoh itu kan, ya, dicontoh terus kebaikannya. Contoh jamaah rahimahullah ini adalah senantiasa karena sholatnya setiap saat berjamaah masjid sehingga orang lain tergerak. Itu jawab Allah atau hal yang lainnya. Kemudian orang yang senantiasa bisa bersedekah, kayak tadi sedekahnya sedekah jariah, dan yang keempat anak yang soleh yang mendoakan. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi hamba Allah yang soleh solihah, yang selalu mendoakan kepada ayah bundanya, baik yang masih hidup maupun apalagi nanti setelah wafat. Yang belum punya keturunan, semoga Allah anugerahkan keturunan. Jamaah Allah. Kemudian hadis yang berikutnya ini tentang murabitun fisabilillah. Man mata murabitun ukiya fitnatal qabri wa umina min fazil akbar wa budiya alaihi wa riha birizqihi minal jannati wa kutiba lahu ajrul murabit ila yaumil qiyamah. Ini hadis dari Imam Ahmad nomor 9244. Rasulullah SAW menegaskan, siapa orang yang wafat, ya, dalam kondisi dia sedang sedang murabit fisabilillah, wukiya fitnatal qabri, maka akan dilindungi, dijaga dari fitnah kubur. Jadi orang yang wafat sedang meribat fisabilillah itu Pak, tidak akan mengalami fitnah kubur. Subhanallah, Allah, ya. Kemudian akan aman dari ketakutan yang sangat besar, fitnah yang sangat besar. Kemudian dianugerahkan makanan, rezeki dari surga, dan ditulis pahalanya terus menerus sampai hari kiamat. Ini keutamaan orang yang senantiasa murabit. Jamaah Allah. Kemudian di hadis lain Rasul menegaskan, ainani la tamassuhuman nar, ya, ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Insyaallah ini mata-mata jamaah al-jari, ya, dan jamaah Allah. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Begitu membaca ayat azab menangis. Begitu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan beratnya azab di akhirat, dia menangis. Kenapa? Ini adalah mata yang senantiasa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu. Mata yang demikian ini tidak akan tersentuh api neraka. Ya, jamaah Allah. Maka kalau dibacakan ayat Al-Quran, semakin bertambah iman, menangis, itu tandanya orang yang insya Allah ta'ala selamat. Tapi orang yang dibaca ayat Al-Quran nggak ada pengaruh sama sekali, ya. Bahkan justru ketika ada acara baca Al-Quran, sengaja dipesenin singkat aja ya. Nah itu kan, ya, sering begitu. Kenapa? Karena acara masih banyak, adat yang lain masih banyak. Kadang begitu Pak. Tapi ketika acara hiburan justru tidak ada pembatasan. Dibacain ayat Allah Al-Quranul Karim itu, dipesenin 5 menit saja. Kadang dibaca 5 menit sudah pembawa acara sudah berdiri terus. Kenapa? Dianggap lama. Padahal mestinya jamaah Allah, ketika ada acara walimah itu adalah harusnya justru baca Al-Quran jauh lebih banyak, dan semua harus senantiasa
mendengarkan dan diam. Ini jangan Allah. Jangan sampai membaca Al-Quran hanya sekedarnya ataupun hanya sekedar ya supaya ada ciri. Tidak demikian. Ya. Justru harus senantiasa diutamakan. Ini maka para ulama ya, jamaah Allah ketika mengimami sholat begitu melewati ayat azan menangis. Suaranya berubah. Kenapa berubah? Karena merasakan. Itu jamaah Allah. Ketika Rasulullah SAW sakit parahnya, kemudian Rasulullah meminta Abu Bakar menjadi imam, maka putri Abu Bakar, istri Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu sangat lembut hatinya, dia begitu gampang menangis dengan membaca ayat Allah Subhanahu, gampang menangis. Mudah-mudahan Allah anugerahkan hati yang khusyuk dalam hati kita, hati yang senantiasa mampu mentadabburi ayat Allah. Sehingga ketika dibacakan ayat Allah atau membaca ayat Allah tentang azab, kita bisa menangis. Kenapa? Karena Rasulullah menegaskan, ainani la tamassuhuma an-nar. Ainani la tamassuhuma an-nar. Dua macam mata atau dua kategori mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka pada keduanya. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Nah yang kedua Pak, wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang senantiasa terjaga. Di sebaliknya, mata yang senantiasa terjaga karena menjaga kaum muslimin berada di jalan Allah. Jadi mata yang terjaga di jalan Allah untuk menjaga kaum muslimin, itu tadi murabit. Kan masa orang yang senantiasa menjaga perbatasan tidur gitu Pak, lah bukan menjaga kalau tidur Pak. Ya sama seumpama rumah Bapak ada security, umpama ya, di depan rumah Bapak ada khusus pos security, ada security umum di gerbang, ada khusus setiap rumah. Ternyata begitu sampai situ langsung bobo gitu Pak. Ya bukan menjaga kalau tidur Pak. Namanya menjaga itu pasti ya tidak boleh tidur. Berarti kalau itu orang yang senantiasa murabit bisa bilang nggak pernah tidur. Kan kalau ada 3, 4, 5 orang kan bisa dijadwal gitu jadwal. Tapi tidurnya tidak seperti kita yang tidur nyenyak, dalam arti aman-aman saja, merasa dalam kondisi aman sehingga tidurnya semaunya, tidak demikian. Nama juga orang sedang murabilkan fisabilillah, maka jelas tidurnya adalah tidak seperti orang yang tidur dalam kondisi aman seperti itu. Kalau kita kan tidur, waktu tidur saja bablas ya. Ada mungkin sampai saat ini pagi ini Pak, udah hampir setengah 6 ini masih ada teman kita yang masih bobo mungkin itu ya, mungkin ya. Kenapa demikian? Itulah gangguan syaitan. Itu jawab Allah, itulah murabbitun yang pertama. Jadi akibat yang pertama adalah menjaga perbatasan kaum muslimin dan kaum kafir untuk keselamatan, keamanan, kedamaian kaum muslimin dari gangguan musuh. Apakah hanya itu? Jawab Allah, ada ribat yang kedua. Ini yang kita perjuangkan, yaitu ribat ruhiyah. Itulah dibahasakan demikian. Mana jawab Allah? Ribat ruhiyah adalah berkomitmen untuk beramal soleh. Habis Rasulullah SAW menegaskan, ala adullukum ala ma yamhullah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khutaya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu ala al-makari
di saat kita berat untuk wudu. Contoh, berat untuk wudu tuh. Begitu kita tadi bangun jam berapa? Jam 4 atau setengah 4 atau jam 3. Begitu bangun dulu. Berat kan? Ya. Kan setan membisikkan malam masih panjang, gitu kan? Masih lama itu. Makanya begitu bangun biasanya nambah setengah jam lagi, karena masih jam 2. Begitu ternyata, kenapa kita malah nambah bangun, malah nambah tidur lagi? Kenapa? Karena setan membisikkan malam masih panjang, gitu Pak. Ya. Nah, tapi saat itu makanya betul-betul itu enggak mau gitu. Tapi begitu dia wudu dengan sempurna wudu di saat kesusahan itu, kebingungan ataupun dalam kondisi kita enggan berwudu, nah orang seperti inilah adalah ribat. Yang kedua, kalau Rasulullah wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Maka timbul pertanyaan jemaah Allah, yang bagus ke masjid naik kendaraan apa jalan kaki? Naik kendaraan apa jalan kaki? Jalan kaki. Ya, hadis ini menunjukkan wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Subhanallah. Amalan ini apa? Menghapus kesalahan, meninggikan derajat. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah bilang, wantidul sholati ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat. Subhanallah Pak. Jadi contoh, sholat maghrib tidak pulang itu, tapi tetap duduk di masjid untuk intidul sholat, menunggu datangnya sholat. Subhanallah, berarti sampai waktu isya. Ya. Ada jamaah al-jihad yang sholat subuh dengan wudu sholat isya? Ada Pak? Berat apa ringan kan? Sholat subuh dengan wudu sholat isya. Subhanallah Pak, ya. Kalau ada yang begitu, itu luar biasa. Kalau sholat isya dengan wudu sholat maghrib mungkin nggak? Sangat mungkin. Waktunya sebentar, 1 jam lebih. Tapi kalau sholat subuh dengan wudu sholat isya, itu subhanallah. Dalam kisah itu Syekh Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani, ya waliullah yang di Baghdad itu Pak. Beliau sholat subuh dengan wudu sholat isya. Coba, ya, mudah-mudahan ada yang bisa ya. Mudah-mudahan ya. Jamaah di masjid aja, insya Allah banyak yang gitu Pak. Ya. Insya Allah. Kan ini intidul sholat Pak, menunggu waktu sholat dari sholat. Ya, insya Allah di jamaah rahimahullah kita menunggu waktu sholat syuruk setelah sholat subuh. Insya Allah di kategori ini Pak. Ya, insya Allah kategori ini. Nah, kata Rasulullah, 3 kategori ini pada dikumur riba, itulah riba. Jadi riba dunia itu adalah satu tadi apa? Menyempurnakan wudu. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, menunggu waktu sholat setelah sholat, itu riba. Nah, yang harus kita laksanakan saat ini yang kedua insya Allah. Ya, karena menjaga perbatasan kan kita kondisi aman. Nah, yang kedua ini yang harus kita perjuangkan, dan insya Allah kita bisa melaksanakannya. 3 kategori: menyempurnakan wudu, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid, yang ketiga menunggu waktu sholat setelah sholat. Maka kalau setelah sholat maghrib, nah, bagusnya Pak, bagusnya nggak usah pulang dulu, udah di masjid aja ya. Dengan apa? Kan nggak mungkin di masjid ngobrol yang nggak jelas. Pasti terbimbing hati kita waktu ngobrol yang baik-baik, betul Pak? Bahkan mungkin berzikir, tadarus atau diskusi ilmu. Maka kalau ada kajian dari waktu pagi sampai isya, itu insya Allah niatkan untuk kita menunggu datangnya waktu sholat, itu kategori riba. Kan pasti kita sudah wudu juga Pak ya, dan kita sudah berangkat menuju masjid dengan melangkahkan kaki. Kecuali yang jauh banget ya, jauh banget ini Pak, menuju masjid 2 kilo gitu kan ya. Nah, mungkin naik sepeda ya, sambil goes, tapi tujuannya jangan goes
Itu jamaah Allah. Maka ada ribat yang kedua, ini hadis riwayat Muslim, yakni ribat ruhiyah, berkomitmen dalam beramal saleh. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kategori ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka oleh karena itu kembali ke tadi bahwa ribat ruhiyah itu berkomitmen beramal saleh adalah pertama, kata Rasulullah SAW yang mulia adalah isbagul wudu ala makani, ya, menyempurnakan wudu, isbagul wudu. Jadi bukan wudunya sekedarnya. Kalau menyempurnakan wudu berarti betul-betul melaksanakan wudu dengan penuh, mengharap untuk Allah dan pelaksananya benar gitu Pak. Karena ada Pak orang yang wudu itu asal-asalan, kecepak-kecepak gitu mungkin ya istilahnya. Ya, asal-asalan tidak diperhatikan sampai siku tidaknya, tidak diperhatikan wajahnya terbasuh atau tidak. Itu adalah bukan isbagul wudu. Insyaallah jamaah jihad, hamba Allah yang mulia yang senantiasa wudunya sempurna. Bapak Ibu rahimahullah, kembali ke tadi hadis tentang keutamaan wudu ini, mudah-mudahan kita bisa aribat dari hal ini, dari amal soleh ini. Rasul menegaskan ma minkum rajulun, ya, yuqarribu wudu'ahu, ya, tidak ada di antara kamu, tidaklah seorang dari kalian yang mengumpulkan wudu lalu ia berkumur-kumur menghirup air hidung, ya, maka berguguranlah dosa dari hidungnya, dari mulutnya. Kan banyak dosa dari mulut kan? Ya, ketika membasuh muka maka berguguranlah dosa dari mukanya sampai dari bawah kelopak matanya. Ketika membasuh tangan demikian Pak, berguguran salah dosa, subhanallah. Ketika mengusap kepala, telinga, kaki itu berguguran. Itu keutamaan wudu. Maka sempurnakan wudu jamaah Allah. Kemudian hadis kedua ini kaitan dengan ngantuk itu Pak, ngantuk dalam kondisi tidur. Rasulullah menegaskan dalam hadis ini disebutkan bahwa yaqilu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu kulla uqdati alaika laylun tawilun farqud fa in istayqadha fadzakarallah in halat uqdatu fa in tawadda'a in halat uqdatu fa in shala in halat uqdatu fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa ila asbaha khabisan nafsi kaslan. Ini Rasulullah SAW menegaskan syaitan itu mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian ketika tidur dengan tiga ikatan Pak. Ketika tidur malam itu, ketika tidur maka pertama dia akan mengatakan Pak, ketika saya itu mengikat, pertama dia mengatakan bahwa malam masih panjang, ya, lailun tawilun, malam masih panjang. Maka coba kalau bangun tidur jam 3, pikiran itu masih lama. Itu bisikan siapa? Syaitan itu Pak. Ya. Kalau terusin tidur berarti kena bisikan syaitan. Ya, karena syaitan itu lailun tawilun, ya. Kemudian begitu dia bangun dan berzikir kepada Allah, maka inhalat uqdatu, maka lepas ikatan satu. Begitu bangun lalu membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, lepas satu ikatan Pak. Kemudian fa in tawadda'a inhalat uqdah. Kalau dia wudu, lepas ikatan yang kedua. Udah dua Pak. Kemudian fa in shalah inhalat uqdatu. Maka apabila dia sholat, setelah wudu sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Nah, maka Allah fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka begitu subuh, maka dia akan menjadi orang yang senantiasa dalam penuh fit dan cerdas. Kalau mampu mengalahkan syaitan tadi, 3 ikatan. 1 ikatan ketika kita tidur, maka kalau tidak bangun, maka syaitan berkata lailun tawilun, malam masih panjang, masih lama, nambah sedikit lagi gitu. Nah, hanya bablas itu Pak. Tadinya dia mesti jadi ke masjid. Nah, berarti ikatannya tidak terlepas gitu, ya. Tapi alhamdulillah ini jamaah rahimahullah, alhamdulillah
Ini yang harus kita lepaskan. Tapi kalau tidak demikian, tidak bangun, tidak wudu, tidak sholat, maka dia akan menjadi orang yang senantiasa bermalas-malas. Ya, jawab Allah. Ini hadis Imam Bukhari. Kemudian jawab Allah, hadis yang berikutnya tentang wudu ini murabit yang bisa kita lakukan. Ma minkum min ahadin yatawadda, ya, fayullahu au payas bibul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyi hasya. Jawab Allah, tidaklah seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, membaca kalimat itu, maka illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah ya yadkhulu min ayyi hasya, maka kecuali dibukakan lahu baginya pintu-pintu surga yang 8 dan dipersilakan masuk surga dari pintu manapun. Maka jangan Allah, setelah wudu jangan lupa baca doa ba'da wudu. Doanya sudah hafal semua? Kita sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu jawab Allah. Itu doanya itu. Ya, hanya itu saja. Maka dibukakan pintu surga dan dipersilahkan masuk dari salah satu dari 8 pintu surga. Hadis yang kedua ini hadis Muslim, Pak. Hadis yang kedua ini hadis Muhammad At-Tirmidzi, man tawaddu'a fa ahsana wudu'a summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, ya, futihat lahu samaniyatu abwab al-samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyi hasya. Ini hadis kedua, Pak, yang ditambah doa, ya. Siapa orang yang wudu dengan membaguskan wudunya kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, orang membaca ini maka dibukakan 8 pintu surga dan dipersilakan masuk dari pintu manapun. Ini hadis Imam At-Tirmidzi. Kalau tadi hadis yang pertama hadis riwayat Imam Muslim. Itu jawab Allah. Jadi silakan mau sampai mutatahhirin silahkan, Pak. Mau sampai abduhu wa rasuluh silahkan. Nggak usah menyalahkan. Wah, itu salah, itu ada Allahumma ij'alni minat tawwabina. Tidak disalahkan. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 55. Sedangkan tadi yang pertama hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 234. Kan ada, Pak, yang main salah-salahnya. Itu salah, itu nggak ada riwayatnya. Nggak ada riwayatnya. Jadi silakan yang mau ditambah Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, bahkan ada tambahan waj'alni min ibadikal sholihin, itu jawab silakan. Yang penting setelah wudu berdoa supaya kita dibukakan pintu surga kepada kita insyaallah taala. Kemudian jawab Allah, ini wudu, Pak, ya, keutamaan orang yang tidur dalam keadaan wudu. Mau tidur dulu itu, Pak. Insyaallah di jamaah Masjid Al-Qiyah demikian. Ma min muslimin yabitu ala dzikri tahiran fayata'aru minal laili fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirati ila atahu iyahu. Tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan telah berzikir dan suci lalu ia bangun di sebagian malam dan meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat kecuali Allah akan mengabulkannya. Jadi sebelum bobo, sebelum tidur wudu itu, Pak. Nah, kemudian bangun di malam hari sholat malam, kemudian mintalah kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya apapun yang dia minta. Yang penting kebaikan dunia dan akhirat. Itu jawaban Allah. Maka diusahakan sebelum tidur itu wudu dulu. Dibiasakan kepada putra-putri kita
insya Allah itu akan luar biasa. Sampai dia wafat pun akan melakukan hal itu. Kemudian Allah, ini kita mengenal dengan sholat taubat ya. Ini hadisnya adalah hadis Imam At-Tirmidzi, Pak. Ma min rajulin yudhnibu dzamban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Rawahu At-Tirmidzi, nomor hadis 406. Rasulullah menegaskan, tidaklah seorang laki-laki atau seorang muslim melakukan perbuatan dosa kemudian dia berdiri bersuci, kemudian melaksanakan sholat, kemudian beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Nah, dari hadis ini maka kita sering menyebut dengan istilah sholat taubat. Jadi orang yang pernah berbuat salah, wudu disempurnakan, wudunya dibaguskan, kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu beristighfar, maka Allah akan ampun. Itu jawaban Allah. Ini bagi orang yang pernah salah, Pak. Dan kalau yang tidak pernah salah kan memang namanya tidak salah, gitu kan? Tapi Rasul menegaskan, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab. Semua bani Adam, kita merasa bani Adam pasti pernah berbuat salah, Pak. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Maka jawaban Allah, ada kesempatan bertaubat, Pak. Ya. Kemudian jamaah Allah, ini yang berikutnya keutamaan wudu, di antaranya adalah Rasulullah menegaskan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Ya, Rasulullah menegaskan, ghurran muhajjalin min asalil wudu. Ya, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Rasul menegaskan, sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan wajah bersinar berseri-seri karena bekas wudunya. Maka barang siapa di antara kalian mampu memanjangkan cahaya, ya, maka lakukanlah. Ini hadis riwayat Bukhari, Pak. Memanjangkan cahaya itu melebihkan dari batas minimal. Kan Imam Arabi bahwa sampai situ ada lebihkan gitu, Pak, gitu. Itu dipanjangkan, walaupun ada yang mengkaji hadis ini bahwa makna kata faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al ini tambahan dari Abu Hurairah wallahu a'lam. Ya. Tapi jelas ini hadis riwayat Imam Bukhari yang menegaskan bahwa Rasulullah akan mengenali umat Rasul itu adalah dari bekas wudunya. Dalam hadis Rasul disebutkan, inna haudi ab'adu min ailati min adani. Ya, Rasul menegaskan sungguhnya telaga itu lebih jauh daripada jarak dari Ailah hingga Adan. Telaga Rasul itu adalah lebih putih daripada salju. Pernah lihat salju, Pak? Insyaallah lihat ya. Kemudian dan lebih manis daripada madu yang campur susu. Jadi telaga Rasul itu lebih putih dari salju, lebih manis daripada madu yang campur susu. Bisa kebayang, Pak? Mungkin kita rasain ada madu asli campur susu, gimana rasanya manisnya? Dan niscaya cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Sesungguhnya aku akan menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau untanya ke telaganya. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya apakah engkau akan mengenali umatmu? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma'id, apakah engkau akan mengenali umatmu? Maka Rasul menjawab, qala na'am, lakum sima laisat li ahadin minal umami turiduna ala qurran muhajjalina min asal wudu. Jadi Rasul SAW mengenali umat itu dari mana? Dari asal wudunya, bekas wudunya. Yang bekas wudu ini tidak didapat pada umat lain. Itu, Pak. Maka subhanallah, Pak, ini yang senantiasa wudunya rajin, ya insya Allah, Pak, umat Rasul nanti Rasul akan menghalau kita ke telaga Rasul.
Telaga Rasul itu adalah lebih putih dari salju, lebih manis daripada madu yang campur susu. Subhanallah. Maka ini keutamaan dari wudu. Maka kembali ke tadi jazakumullah, bahwa kita akan meraih ribat ruhiyah dengan komitmen amal soleh. Ada 3 hal yang kita perjuangkan. Pertama adalah menyempurnakan wudu. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat, Pak. Ya, saya mau ke masjid ngapain? Olahraga badminton lain itu, Pak. Ya, walaupun muter-muter dulu, itu olahraga itu, ya. Karena di masjid ada lapangan badminton umpama gitu ya. Ya, itu jangan kecuali mungkin ngaji dulu gitu, kemudian baru olahraga yang lain lagi ya. Kemudian yang ketiga jemaah Allah adalah orang yang akan berribat itu adalah orang yang terus sholat ba'da sholat, orang yang menunggu waktu sholat setelah sholat. Maka jemaah Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 3 ini, karena Rasulullah SAW menyebutkan fadzalikumur riba, itulah riba. Jadi riba kesimpulannya ada 2. Satu, riba menjaga perbatasan antara kaum muslimin dan kaum kafir dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan orang mukmin dari bahaya orang kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, riba ruhiyah dengan berkomitmen beramal soleh. Mana kategori riba ruhiyah? 3 tadi. 1, menyempurnakan wudu saat enggan wudu ya, dalam hal yang kondisi berat. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, menunggu waktu sholat setelah sholat. Nah, inilah ribat yang kedua. Maka insya Allah jawab Allah, berarti yang harus kita perjuangkan saat ini ribat yang mana, Pak? Ribat yang kedua, karena yang pertama dalam kondisi umat Islam dalam perang, itu jawab Allah. Maka ribat yang kedua, inilah kemuliaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak hanya berangan-angan ingin meraih pahala ribat yang tadi yang luar biasa, tapi ada ribat yang bisa kita laksanakan di kita saat ini di masjid kita, yaitu dengan 3 kategori. Maka mudah-mudahan seluruh amal soleh kita, seluruh amal ibadah kita, kebaikan kita adalah dicatat oleh para malaikat raqib yang senantiasa mencatat amal kebaikan, dan kesalahan kita, bahkan dosa kita memohon kepada Allah mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa dibukakan 8 pintu dan akan dipersilakan masuk dari pintu surga yang kita ini. Jamaah yang rahmat Allah Taala, demikian karena sudah tiba waktu suruh yang saya selalu ingatkan orang kaum kita, Pak Ustaz Yahudi, supaya tidak melampaui waktu dan suruh supaya kita bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan dulunya kita termasuk kategori waqtidur sholat ba'da sholat. Kita termasuk orang yang mampu menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Demikian, silakan